Coy. Cariin. Bang Wancoy. Picong. Hah? Ayo ketemu kapan bang? Oh lu semalam janjian? Kagak. Kagak. Kagak, gue telepon sama Aloy. Oh sama Aloy. Oh sama Aloy. Iya. Lagi apaan tuh? Lagi Podcast bang. Iya. Tadi kata Vicong gini, kok apa gue kasih Wancoy 1 juta ya buat ucapan? Gak usah, gue bilang. Duitnya udah banyak. ya party aja, Cong. Ayo bang. Rabu katanya dia. Di Kemang. Si gas. Beneran gak? Gue juga berangkat nih. Gak usah pakai red card kan? Nanti pakai red card lagi lu, attending. Joki. Ada aku tuh. Nah, ini sama nih kayak Moski nih. Kita udah kenal cukup lama ya. Iya. Itu dari temennya ibunya Karim nih, Eca nih. Dulu awalnya tapi fotografer. Fotografer betul. Dulu fotoin siapa lu? Dulu gua freelancer sih om hitungannya. Enggak, tapi kayaknya gue inget ada satu DJ yang Wewe. Wewe Trigger. Trigger. Tuh buat teman-teman yang nggak tahu tuh Trigger dulu salah satu jagoan di khususnya genre hip hop ya. Yes, hip hop R&B. Ada Stan ya. Stan. Sekarang di Bali. Betul. Terus kalau Kijo Kijo bukan Trigger. Solmenes. Eja. Iya, Eja Krim. P-Double. Betul. Info aja dari gue tuh. Teman-teman DJ gue jangan anggap remeh. Benar. Terus kita di We The Fest. We The Fest sempat ketemu. Kalau nggak salah waktu We The Fest-nya Dua Lipa ya? Iya, yang ada Brian bukan sih? Oh bukan. Bukan ya sebelumnya? Sebelumnya. Oh, iya. Ya si Urban ini buka boot lah. Oh iya, yang gue bareng Pace kalau nggak salah ya. Bener. Nah di situ lu masih foto ya? Masih foto. Gue gantung kamera 2017 om. Wih, gantung kamera gue baru tahu istilahnya. Gue pikir kalau atlet tuh gantung sepatu, Betul. fotografer gantung Ada kamera. juga gantung kamera. Apa tuh momennya lu sampai? Kayaknya gue perlu tantangan lain nih. Duit sih, gara-gara saingannya pada saat itu ya, karena bermunculan banyak liputan-liputan media baru yang mau nyari portfolio, jadi harganya lumayan kebanting-banting. Iya, jadi banyak fotografer baru yang banting-banting harga dan menurut gue nggak sehat kalau circle bisnisnya jadi kayak gitu karena kita biasa ya profesi ya. Benar. Kalau saingannya kok di toko sebelah lebih murah kayaknya dagang deh bukan jasa nih jadi kayak gara-gara itu juga mungkin ngaruh ke gue jadi mulai nggak laku karena udah ngeset harganya terlalu tinggi. Pricey. Iya. Banting setir tuh. Banting setir. Enggak dulu sempat vakum dulu. Sempat jadi marketing doang di salah satu venue lah salah satu klub bar gitu di Peak. Baru dulu dapat kayak inputan kenapa nggak DJ aja kan lo setiap hari clubbing nih harusnya tahu lagu teman-teman lo juga orang-orang hebat di nightlife kenapa nggak clubbing aja kenapa nggak nge-DJ aja akhirnya gue nge-DJ responnya bagus bener ternyata banyak yang bantuin kayak Stan, Wewe yang ngajarin gue om dulu nge-DJ. Iya dulu tuh Wewe punya ini loh punya YouTube channel kan? Punya Black Box ya. Masih jalan nggak? Udah enggak kayaknya gara-gara copyright problem deh. Oke, iya. Wewe ciri khasnya kalung. Betul, kalung mas. Iya. Oh lu belajar sama dia tuh awal-awal. Belajar sama dia, basic skill, attitude, connection sama dia dibantu banyak banget lah Wewe. Oke. Sampai di mana lo? Wah ternyata gue yakin nih. Cari duit gue di sini. Apa momennya tuh? Momennya kayaknya ketika kita diundang ke luar kota sih om. Oke. Karena kalau Jakarta menurut gue dulu. Ya ini mah udah gara-gara The Power Ordal aja. Gara-gara gue kenal Stan, kenal Wewe makanya diajak main di Jakarta. Waktu pertama kali gue main di luar kota, kalau gak salah Jogja. Di sana gue baru sadar betul kalau wah ada outlet out of nowhere DM gue minta gue main. Berarti gue something deh harusnya. Betul. Ada value nih. Iya. Ini duit nih. Kayaknya gue baru bisa serius waktu di invite ke luar kota yang gue gak kenal. Iya. Kalau teman ke teman kan beda. Ya mainin dong si Vicong mainin dong sekian bisa bener, tapi ada outlet yang gue gak kenal dan reach out gue random. Oke, this is money nih kayaknya. Gue seriusin di situ. Itu tahun 2018? 17. Oh jadi di tahun yang sama lo
gantung kamera langsung itu ya. lumayan dar waktu gue nge-DJ responnya benar-benar good semua, makanya itu kayak kayaknya ini deh gue nih, ini jalan yang tepat. Oke. Lu sendiri tidak dalam labelnya WW atau langsung ditarik ke Trigger. Oh lu Trigger Ya, nih berarti? waktu gue announcing halus lah ya di sosial media. Iya. Gue nge-DJ orang videoin, gue repost. Nah itu rame tuh, baru stand kontak. Lu serius beneran nge-DJ Jack? Apa bercanda doang? Beneran Jack? Go call WW. Kalau WW say yes, you join us di Trigger. Akhirnya WW nge-coach gue kayak 2-3 kali pertemuan. Dan di pertemuan kedua dia udah langsung ngomong, kayaknya gak perlu latihan lagi, lu udah bisa. Iya. Lu cuma perlu tahu basic skill, product knowledge, alat tuh apa, ini tombol buat apa, udah that's it. Join aja ke Trigger. Akhirnya dari situ baru gue masuk ke bendera Trigger. Tapi sekarang nggak? Udah enggak. Oke. Tapi nggak bisa dipungkiri Trigger jatuhnya OG ya. OG dulu OG. Trigger tuh DJ ceweknya siapa aja? Tisha Misli. Ada IVG dulu. Oke. Ada Putri Danizar. Iya. Hip hop ya? Hip hop doang? Hip hop, R&B hip hop. Oke. Bahkan dulu itu DJ Patricia juga hip hop loh. Iya, Patricia Sus ya. Iya, Tiara If. Sampai sekarang masih sih kalau Tiara. Hip hop ya? Iya, kalau Pat terakhir gue lihat dia main afro-afroan juga kok. Oke. Nah sekarang kan zaman berubah nih. Yes. Zaman berubah, genre musik bergeser, lifestyle bergeser. Dan lu juga sangat aktif di sosial media. Ya lumayan. Ngaruh gak menurut lu persona di sosmed sama ngalirnya job? Aduh ngaruh banget lagi sekarang ya. Ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Oke. Kayak kalau mau gue percentage 70% brandingan lo di IG kalau works itu uang lo. Betul. Skill kayaknya sekarang walaupun bare minimumnya harus ya. Iya. Harus bisa nge-DJ lo harus basic skill harus ada. Tapi yang membandingkan dan membedakan lu ya value lu di sosmed. Iya, brand lu, betul. persona lu itu kayak semuanya sekarang ngaruh banget Om. Pertanyaannya begini, kalau lu kan lain hal nih, memang gue tahu sepak terjang lu lah, anjing bahasa sepak terjang gak tuh. Ada gak DJ yang sosmed doang, skillnya kurs? Ada gak? Ada lagi. Ada. Ada apa banyak? Ada. Banyak. Banyak. Gimana tuh? Oke. Cuman nggak tahu ya kalau skill karena gue belum pernah nonton dan belum pernah lihat, nggak tahu. Cuman gue sekarang ngelihat DJ ada more value kan pasti dari karya. Betul. Lu punya karya atau enggak, terus gimana brand persona lu, gimana cara lu nge-branding diri lu di sosmed. Tapi ada yang gue out of nowhere tiba-tiba nih nongol ke permukaan dari sosmed doang dianya. Contoh dia live TikTok doang terus tiba-tiba muncul jadi DJ yang lumayan laku gitu. Ada. Dan lu tidak terganggu dengan itu? Enggak sih. Punya kolam masing-masing ya? Punya kolam. Dan menurut gue ya itu rezeki lu aja. Oke. Dan bagus malah sekarang. Jadi orang-orang banyak yang bisa terbuka ya matanya, yang dulu kan senior abang-abangan tuh punya mindset sendiri bahwa mereka tuh skillnya oke. Walaupun bener ya. Cuman sekarang social media matters. Coba deh buka mata lagi. Lu juga harus keep up gitu, nggak cuma skill doang. Bijak dia, bijak, bener. Yeah. Tapi itu berlaku buat semua bidang buat semua, sih. Yeah. Menurut gue ya. Nah, gue masih mau ngulik di part itu. Di beberapa cabang tuh misalnya gue deh basket atau juga streetwear. Kita nih punya masa kemasan, golden era. Kayak menurut gue streetwear Indonesia sekarang nggak turun tapi lagi cukup stagnan dibanding sebelum pandemi. Basket juga menurut gue era 90-an tuh lebih gila. Era kemasan DJ di Indonesia menurut lo kapan? Atau jangan-jangan sekarang? Nah gue gak tahu tuh. Kalau masif ya lebih masif sekarang. Banyak DJ baru, terus banyak genre juga sekarang udah kecampur-campur. Kalau zaman dulu kan yang misahin tuh bukan senioritas doang Om. Yang misahin juga genre. Circle hip hop mainnya sama circle hip hop. Circle-nya house mainnya sama circle-nya house. Yang trance, yang progre di kota, yang stadiuman itu. Kalau sekarang stadium lebih markasnya Wancoy. lebih nyampur, cuma ya saingannya lebih lebih compete. Karena ya balik lagi lu punya skill jago doang sekarang kayaknya nggak cukup.
Kalau memang setuju. Iya, kalau memang brandingan lu kurang. Cuman kalau ngomongin masa keemasan, gue suka waktu zaman sebelum gue nge-DJ malah. Yang kalau lu clubbing lu bisa milih, gue mau kemari mau denger lagu ini. Gue mau ke, contohnya gue mau ke Genja, gue mau teknoan. Iya. Gue mau hip hopan ya, gue ke Domain hari Selasa. Zam, jujur itu adalah markas dari yang sedang tidur di situ. Saya sedang melihat sang kekasih dulu di situ. Tapi emang anak-anak basket tuh dulu Domain bener. Domain, anak dancer, basket. Iya. Sekarang kayaknya hip hop nggak ada tempat yang Blowfish Jumat sempet hip hop tuh, bener gak? Iya. Aduh namanya gue lupa. Gak ada lagi ya? R&B. Ya itulah sempat hari Jumat ya. Iya kan? Sebulan sekali ya sempat hip hop night. Sekarang gak ada lagi kayaknya. Hip hop night coba. Ada cuman ya Genja Rabu. Sekarang masih? Enggak, sekarang. Sekarang yang new school paling Swell House Zoo ya. Oke, itu juga udah nggak dibicarakan kayak dulu lah. Iya. Dulu tuh Domain parkirannya aja full. Parah. Dulu. Nah sekarang emang genre juga bergeser sih. Nah aduh. Lewat di TikTok gue jujur. Jadi ada sebuah akun. Gak apa-apa deh. Apa adanya. Dia interview 3 DJ kayaknya nih. Gue gak tahu dia siapa. Bahas breakbeat. Gitu. Pasti nyampe ke lu lah. Nyampe. Iya itu. Yang Arab komen kan. Iya. Terus dia bilang. Breakbeat. Lu gimana tuh tanggapan lu tuh? Mengomentari itu tuh. Kalau konteksnya selera, don't mind sih, gue don't mind ya. Mau selera lu nggak suka breakbeat, selera lu nggak suka koplo, I don't mind karena gue juga I was there, gue juga sempat nggak suka breakbeat. Okay. Tapi bedanya dulu gue nggak cuap-cuap aja. Iya. Maksudnya gue nggak suka, I keep it to myself. Itu pilihan bijak yang pernah gue tentukan dulu. Iya. Lu kalau nggak suka sama sesuatu, ya udah lu aja yang tahu. Kalaupun mau ngomong ya nggak usah di sosmed, maksudnya nggak usah di posting. Iya. Karena kenapa Om? Gue percaya semua yang berhubungan dengan selera tuh evolve. Setuju gue. Lu hari ini bilang celana lu Spans tuh gaul. Zaman gue dulu Cinko. Iya kan? Gue sempet ngelewatin Cina Kota dulu. Bener. Celana samurai dulu sebutannya kan. Kalau samurai. Anjing. Terus kita dulu bikin di Jeans Tailor 2000, custom celana jeans. Bener. Dulu alay banget. Iya. Tapi sekarang cycle of trend kan muter ya. Dulu di kampus gue yang pakai celana skinny gaul gila. Bener. Sekarang dijulukinnya celana jamet apa. Bener, iya kan? Jadi bener. jangan terlalu ini deh sama taste. Maksud gue sama yang lo suka jangan terlalu dicuap-cuap. Soalnya nanti kalau berubah lu malu. Iya betul. Sama kayak tren breakbeat. Gue dulu sempat gak suka juga. Cuman untungnya gue gak announce kemana-mana ya. Iya. Sekarang gue jadi suka. Dan jadi lahan gue nyari uang kan. Bener. Jadi kalau gak suka yaudah keep it to yourself aja. Nanti kalau suka takutnya ngejilat lu udah sendiri malu gitu. Bener. Jadi gak suka sih wajar. Wajar. Cuma kalau kita ekspresikan di sosial media itu lain hal tuh. Ya betul. Apalagi diimbuhi kata-kata hating kan. Betul. Breakbeat wah tuh berat banget sih. Ya tapi ya pilihan dia. Pilihan. Gitu. Kalau preference gak ada yang salah, gak ada yang bener sih ya. Itu balik ke masing-masing. Lo mau suka mau enggak. Ya. Sekarang di tahun 2025 gue lihat lo masif nih. Masif. Tuhan. Karena sebenarnya itu kan kita bisa di sini karena ada yang mention kan. Itu bukan yang pertama kayaknya deh. Yeah. Cuma gue baru replay itu karena nyambung kan abis si Moski kan. Oh iya. Nah, gue replay langsung gue follow lu tuh. Apa titiknya? Wah nih lo bisa 3 kali lipat dari mungkin lo nggak pernah prediksi nih lo bisa ada di positioning ini. Kalau secara karir, puji Tuhan ya, gue nggak yang naik turun sih dari awal gue berkarir. Ada stuck ya, kayak yang tadi stucknya ada nih, di situ-situ aja ada. Cuman untungnya nggak turun-turun banget kecuali COVID. Zaman COVID semua kan lelau ya. Pasti. Kalau secara karir, gue tuh lumayan orang yang lumayan melek dan peka sih Om buat anjing gue harus ngapain lagi ya. Betul. Supaya nggak turun, supaya ada something lagi tuh gue selalu peka sama gitu-gituan. That's why mungkin kalau sekarang lagi masif, ada lah part hokinya gue tuh gara-gara gue ikut maraton kemarin sama Arab. Itu live after marathon tuh impactnya lumayan gede banget ke gue. Kayak followers saya gue nambahnya gainnya bisa 300% gara-gara di situ doang. Terus juga part ada juga gue pacaran sama Erika juga ada ngaruhnya juga. Kayak orang-orang yang fans-fans dia jadi tahu gue. Ini masih fresh sekali loh ya. Ada sebulan sudah? 2 bulan?
Kalau dekatnya sebulan lebih, cuman kalau publishnya 1 Juni kemarin. Tuh baru Baru berarti. banget, baru Kita banget. pasti dia lagi ngantuk jujur. Dia emang kalau sama cowok sayang ditemenin nih dia nih. Iya. Begini, bener. But. Jadi emang sama sih, gue juga ngalamin itu di Green Boys jujur. Emang lo kalau punya circle yang oke, punya medium yang bagus, tuh bisa ngeboosting apapun yang lo Betul. lakuin sih. Tapi kan gue lihat lo ada project-project yang kemarin video klip, bener gak? Betul ya, video klip Bad Boys sama Aloy sama si Adnan Veron. Baru rilis lagu tapi udah turnya udah kelar juga sih. Yang sama Erika, Yang sama Erika. ada tuh gue lihat. Hah? Ada kan? Enggak, lo Arab sama dia pakai. Oh, ini yang manggung. Iya. Manggung. Oke. Itu manggung bareng. Tapi itu ceritanya juga lucu ya. Nah gimana coba tuh? Itu gue awalnya lihat. Itu lucunya gini Om. Karena waktu gua awal-awal dekat sama dia kan kita berdua sepakat nggak mau publish. Sedap. Pertama takut ya itulah banyak hal yang kita pertimbangin kayaknya nggak perlu dulu deh, ntar aja pelan-pelan biar orang tahu. Iya. Tiba-tiba gue baru dekat sama dia 4 hari apa 5 hari ya. Orang venue ngontek gue, Brevi nanti ada penambahan talentnya 1 buat bareng sama Brevi sama Arab. Tadi yang di akhir gue berdua dong Om. Oke. Gue sama Arab. Oh siapa cewek? Dia kayak hype man, hype girl aja di stage. Siapa Erika? Hah? Erika Karlina? Iya. Ih. Apa Terus? nih orang tahu gue lagi deket ya? Iya. Kayak aneh, gue gak pernah publish dan nih orang kebetulan gue dibarengin sama dia. Jadi Oke. Oh tuh kayak- gak sengaja beneran? Gak sengaja. Lah pas gini gue langsung kontak dia. Terus dia juga cerita, iya nih manajer aku dikontak sama orang sana. Kebetulan banget dan gak di set, gak ada yang request. Tiba-tiba dipasangin dan itu orang belum tahu kalau gue udah dekat sama dia. Oke. Akhirnya decide buat kayaknya harus perlu kita posting nih. Apa tuh momennya tuh? Gue ada terakhir, gue ada live. Kan gue kalau manggung suka live TikTok. Iya. Nah waktu gue udah kelar main, ternyata live-nya belum end. Sengaja nggak tuh? Enggak. Demi Tuhan gak sengaja. Karena Sampai tahu ya. Karena Oke. yang megang HP gue, PA gue. Tim lo, oke. Tim gue, nah. Gue ke ruang artis, dia lagi tiduran biasa kayak nungguin gitu. Terus gue cium keningnya. Ternyata masih live. Oh dianya ikut gitu? Si handphonenya? Iya ternyata masih live. Udah Wah, dari situ itu sih. gue panik, lumayan panik. Gue berdua, anjir masih live lagi. Takutnya kan, lah Vicong Amerika belum pacaran gue udah cium-ciuman. Maksudnya dibanding nanti yang impactnya buruk, mending gue sekalian publish aja lah. Yang kita juga udah deket anyway gitu. Oke. Apa? Statement berikutnya apa? Bentuknya apa? Postingan? Apa? Ya untuk melegitimasi kita Udah, bikin udah. postingan yang serius deh. Apa? Postingannya apa? Kayak kita udah sering banget akhir-akhir ini posting bareng Om. Enggak yang scenes dari si Oh, gue ngechat di grupnya Arab dan teman-teman Marathon. Gue bilang guys, gue udah mau info, gue udah pacaran hari ini sama Erika. Asik. Nah itu postingan, chatnya itu gue capture, gue post di broadcast channel gue. Jadi dari situ udah kayak peresmian aja. Oke. Itu udah hard launch tuh. Udah bukan soft launch lagi. Hard launch. Tanggal 1 ya? 1 Juni. Kita ini sekarang tanggal baru 2 minggu Bil. Publishnya. Cuman dekatnya udah jauh. Cocok sih. DJ. Itu duta dari Ibu Party. Jakarta Selatan 1 dekade terakhir. Jadi otomatis emang jadi nemenin terus sekarang ya? Iya. Karena dia demen juga. Lu keluar kota seminggu berapa kali? Kalau lagi nempel-nempel 3 kali. Dalam seminggu ya? Karena jujur di saat gue lagi chat buat janjian di sini. Gue lagi di Jakarta tuh. Boleh juga nih gue bilang, dia kayak anggota DPRD nih lagi sering keluar kota terus nih. Boleh juga loh. Boleh. Tapi emang ya biasanya hari Senin kan gak ada gigs ya? Iya, Senin Selasa biasa gue ambil libur. Minggu, Senin, Selasa. Selain nge-DJ lu ada bisnis atau project apa aja sekarang? Bisnis kayaknya belum sih, cuman belum. Pengennya ya kalau ego tanpa tahu bijaknya gimana cara berbisnis, pengennya clothing brand, pengennya. Bikin dong. Pengen punya. Cuman gue pernah bikin clothing line. Gara-gara modalnya nanggung, jadinya nyangkut uangnya gara-gara Covid. Oke. Gue walaupun udah punya Warkopolim ya, tapi gue selalu bilang bisnis clothing itu cukup lebih wise karena dia nggak ada basinya. Jadi kalau nggak laku,
itu either lu diskon atau bisa bikin konten. Iya. Kalau makanan kan sayur itu harus dibuang. waste. Iya, jadi bikin clothing gue semangatin Pengen harus sih, bikin pengen, loh. pengen. Harus bikin. Gue look up juga lah sama lu Om dulu. Ya, gitu Lumayan juga. besar kan tuh brand. Ya lu hampir punya semua source-nya lah. Lu punya teman-teman sekarang itu harus dimanfaatin sih kalau menurut gue. Ada satu hal lagi yang membuat gue makin mempertegas gue harus ketemu nih sama Vicong nih. Ternyata iya, jadi si Wancoy di saat bikin ucapan itu gue lagi ada di sebelahnya. Oh iya. Dia gini-gini rambut kan. Halo buat brother gue gak? Iya. Buat brother gue Vicong. Gue nengok tuh, Vicong yang mana coy orangnya? Ini nih orang ini. Aku kenal nih. Temen Eca dulu. Mayan kok kata dia, buat KFC lah siang-siang. Ini udah lama loh, bener Udah gak? lama iya. Tahun lalu ya. Desember. Coba kita telepon ya. Boleh. Telepon. Wancoy ini, waduh. Lo harus ketemu dia sih. Pak mau ngefans banget gue Om. Kapan terdekat gigs Jakarta? Hari Rabu. Wah gue ajak nih dia Ayo nih. Di Rabu. Kemang. Lo harus udah beli mobil Vios. Walaupun mobil taksi ya. Coy. Cariin. Bang Wancoy. Vicong. Hah? Ayo ketemu kapan Bang? Oh lu semalam janjian? Kagak. Kagak. Kagak, gue telepon sama Aloy. Oh sama Aloy. Oh sama Aloy. Iya. Lagi apaan tuh? Lagi Podcast Bang. Iya. Tadi kata Vicong gini, kok apa gue kasih Wancoy 1 juta ya buat ucapan? Gak usah, gue bilang. Duitnya udah banyak. ya party aja, Cok. Ayo Bang. Rabu katanya dia. Di Kemang. Si gas. Beneran gak? Gue juga berangkat nih. Gue usah pakai red card kan? Nanti pakai red card lagi lo, attending. Rabu di mana katanya? Kemang Fos. Kemang Fos. Ayo, gas. Sabi ya? Ya. Oke coy. Ciel, Ancoy. Oh sama Aloy cetan kemarin katanya. Oh iya. Rabu nih bener ya? Rabu ayo Rabu. Siapa aja tuh? Gue sendiri Om. Oh di situ Sabi. Jam 12 Jam 1 lah. Jam 1 oke. Iya jadi lu kenapa bisa ngefans sama Wancoy? Apa benang merah lu? Mungkin karena gue juga tubuhnya dulu di grassroots kali ya. Iya. Gue dulu juga rumah gue di gang, nongkrongnya juga di gang. Dulu malah mabokan gue epek-epek, Manson gue ngerti tuh. Bener. Epek-epek, Manson, Tommy. Gue ngerasain lah dulu mabok-mabok gang. Tommy itu info aja ya, topi miring. Iya Tommy miring. Benar. Dan lu merasa Wancoy ini jadi mewakili lu ya? Iya, relate lah bahasanya. Apa bercandaannya, obrolannya, bahasanya tuh anjing gue dulu di situ loh gitu. Gue nongkrong di gang dulu. Benar. Nah emang sedikit banyak juga banyak yang gini. Termasuk seperti yang gue bilang si akun E4 Eklen itu kan follow gue kan. Terus dia bilang bang harusnya sih ada waktunya tuh ketemu circle ini gue bilang. Karena memang nggak tahu ya di saat bulan puasa gue juga tiap hari. Cuma nggak live. Gue konten Grind Boys Ramadan tuh jam 6 tayang bersama nama Buka. Nah terus pada bilang lah followers kita, wah ini seru nih kalau mereka misalnya ketemu. Karena dua-duanya itu based on tongkrongan. Betul. Sama Grind Boys juga mengundang yang teman. Kita tuh biasanya kalau ada teman mau promo film, mau promo album, setidaknya salah satu dari kita bertiga harus kenal lah. Karena bingung kan kalau enggak emang kita 90% pertemanan sih. Sama di lo juga gitu sama, ya? Sama. Iya. Terus gue bilang kalau emang ketemu pasti ketemu sih. Gue bilang. Karena bedanya kan kita ada irisan sportnya sama musik.
Sana udah tuh party tuh. Iya, sama game. Iya, sama game, bener. Nah ini dua monster yang beda nih. Cuma kita style bercandanya sama. Menurut gue ya. Banyak tau yang di maraton undang Green Boys dong. Iya pengen, cuma mereka mau gak kayak gitu kan. Kayak lebih kesana omongannya. Karena balik lagi yang tadi gak kenal-kenal banget. Jadi ngundangnya kesannya jadi kayak profesional kan gak asik ya. Mendingan kalau emang koneksi temenan lebih lucu gitu. Lo terakhir GJLS ya? GJLS. Udah akhir-akhir tuh. Iya. Iya pokoknya gue sepakat sih. Yang namanya sebuah platform yang dibuild dari pertemanan tuh lebih solid sih. Iya organik soalnya. Iya. Seru sih. Iya kapan lah ya. Ayo. Kita bikin sesuatu ya. Balik ke karirnya Vicong nih. Gawat. Lu umur berapa berarti sekarang? Tahun ini 37. 37 oke. Tahun ini sama Erika nikah sih kayaknya ya. Gak ada yang tahu ya. Amin iya. Tapi dari dunia DJ ini terus lo aktif di teman-teman YouTube juga sama Arab dan kawan-kawan. Ada fasenya momen tertentu nggak lo ngerasa memang lo juga bilang tadi ya gue dari bawah sih. Gue nggak pernah ini segala macam. Tapi ada nggak satu titik yang lo sedikit shaking moment? Oh ini kayaknya cukup tinggi nih di part ini nih posisi gue. Gue ada soalnya. Gue ada. Contohnya apa tuh? Coba. Gue kan sesantai mungkin juga waktu menjadi ini baru sekali nih gue ngomong. Waktu gue menjadi komentator di Vindes. Volley. Iya. Jadi gue sama Desta sama Megawati Pevoli. Oh yang kemarin bahkan volley. Iya bahkan volley. Itu kan komentatornya tuh Green Boys. Terus gue bilang sama Vincent. Sen masa kita gak pernah di briefing sih. Gak pernah di apa. Jadi beneran gue sampai venue gak ada briefing. Ngajak ngobrol aja. Tahu 15 menit lagi kita live ya. Gitu. Nah terus kata tim produksinya mereka dan lain-lain. Bang kalau Green Boys sih kita gak perlu kita apa-apain lagi. Udah lu jadi diri lu sendiri aja. Iya. Dan buat gue ini kan ranahnya beda nih. Betul. Ini ada irisan sportnya. Nah gue ada statement itu gue kayak happy gitu kayak. Oh kita udah di sini nih ya. Oh iya. Karena lepas mereka teman kita kan ini kerjaan nih. Iya ditambah kan itu fanbase-nya beda. Beda. Nah itu gue momen itu kayak oke, apalagi gue entrance-nya masuk kayak ada konfeti gitu gitu. Itu sih gue momen yang oke nih gue kayaknya memang harus lebih serius lagi di bidang ini nih. Karena memang demand-nya segitu gedenya alhamdulillah ya. Iya. Lo apa? Pasti pertama pasti dari gig sih Om. Oke. Gigs bertambah, maksudnya bukan bertambah ya. Kalau dulu kan udah tanggal tengah-tengah bulan masih belum full misalnya. Sekarang udah dari 2 bulan 3 bulan ke depannya udah full. Itu yang pertama kalau dari segi angka. Kedua orang-orang jadi banyak yang tahu gue kalau di jalan minta foto itu sih. Yang dulu kan gue market nightlife kan niche ya Om. Iya. Yang clubbing doang nih yang tahu gue. Kalau lu gak dugem lu gak tahu gue. Bener. Ya paling tahu dikit-dikit lah di sosmed. Cuman kan karena abis kemarin maraton itu dari barengan semua Om. Maraton kelar, gue balik ke DJ, tour sama Aloy gede lagi. Pacaran sama Erika dapat fanbase baru lagi. Jadi kayak barengan semua. Jadi gue kalau ditanya lu gede gara-gara apa? Gue juga agak bingung sih. Yang pasti ya gara-gara opportunity yang gue manfaatkan dengan baik aja gitu. Bener. Karena gue nanya Eca juga gitu. Karena dari dulu si Vicong tuh bisa berteman dengan baik. Bisa adjust di lingkungan dan lain-lain. Nah ini juga menurut gue bahwa apa ya? Gue nggak sepakat kalau ada bilang orang, lu bisa di posisi ini karena ini. Iya, misalnya Wancoy deh. Lu karena temennya Gofar enggak juga. Itu juga, iya. Ya. Cuma kan kita juga punya value yang bikin kita bisa ada di posisi sekarang. Betul. Kita punya skill iya dan yang paling penting, gue rasa lu sepakat. Lu mau jago kayak apapun, nomor satu attitude gak sih? Yes. Itu balik sih itu udah. Ya itu bare minimum sih. Attitude, skill. Itu udah paling dasar. Kalau lu gak punya itu. Bisa lu terkenal, bisa. Cuman. Kayaknya gak lama deh. Kalau gue bilang gak lama deh. Senior gue di basket. Waktu gue masih kecil. Dia ngomong gini. Kok kalau orang di sebuah bidang.
sudah melewati 10 tahun dan dia masih di situ bahkan terus berkembang, berarti orang itu beneran punya quality di bidang itu. Iya pasti. Nah, lo kan di dunia per-DJ-an nih udah hampir 10 tahun loh. Kalau sama foto lebih. Sama foto lebih malah. Jadi ya emang gak ada yang kebetulan, bener gak? Iya. Dan semuanya ada part disiplinnya di situ, bener gak? Ada, ya konsistensi, disiplin. Vicong nih udah warawiri di sosmed, tinggal clothing sih. Clothing sih pengen sih om gue. Apa yang bikin lu ragu apa coba? Belum ada source-nya, belum ada human resource-nya aja. Source-nya udah ada, gue tahu nih bikin di mana. Karena dulu pernah kan, belum dapat timnya mungkin ya, kayak desainernya, yang adminnya, terus gue mau jualannya gimana. Dulu kan gue jualannya kayak seller rumahan aja, gue mau desain apa, gue desain sendiri, gue cetak, nggak laku gue yang pakai kayak gitu loh. Iya. Tapi kalau sekarang kan kalau ngomongin profit, ya lu harus tahu yang market suka, yang market butuh, yang lu bisa profit apa. Kalau cuma bikin buat sendiri mulu ya ngapain dagang gitu. Benar. Tapi menurut gue kalau desainer awal-awal kan bisa freelance. Gue juga bisa desain, gue desainer. Tuh ya udah lebih enak. Temen yang wajib tuh waktunya. admin bener. Admin nggak bisa tuh gue admin tuh. Dia tuh yang jaga kandang tuh dia. Lo kasih satu orang kan yang ngirim-ngirim barang dia apa. Coba aja. Pengen. Streetwear sekarang vendor-vendor udah banyak yang bagus kok. Udah bisa. Lalu kalau streetwear favorit? Stussy. Oke. Walaupun jujur gue ada satu keluhan sih. Bahannya selalu tipis bener gak? Iya ada yang tipis ada yang tebel beda-beda deh. Tiap negara beda. Cuma gue juga nomor 1 ini sih. Historinya sih gue suka Iya historical. Stussy ya. Iya. Nomor 2. Apa ya kalau Supreme gak? Supreme suka cuman Kalau karena gue mainstream belum ya? punya dan gue belum punya juga. Kalau secara historical Stussy terus Supreme. Apa tuh lagi ya? Carhartt enggak? Carhartt bukan gua sih. Iya, Kromhart mungkin. Oke. Cuman Kromhart karena masih terlalu mahal buat saya kayaknya belum deh. Ini juga lumayan. Iya. Kit enggak? Enggak. Oke. Gue masih Stussy. Ya udah baju gue Stussy banyak banget om. Benar. Yang sebenarnya itu di sisi lain menandakan generasi dan umur ya. Kayaknya ya. Itu generasi kita, benar. Gue sampai tahun 90-an SD, gue belajar nulis fontnya tuh. Iya kan, set. Sound Stussy nggak ada yang ngalahin sih kalau ceritanya yang seru. Iya benar. Ada story behind. Betul. Nah, kita sebelum interview nih melempar pertanyaan di Instastory. Oke. Ada beberapa dari followers. Bill, silakan Bill, coba Bill. Ada 5 pertanyaan tadi kurang lebih nih. Jadi dia lembur, baru dinaikin malam, harusnya 24 jam sebelum. Gue juga gak nge lagi, maaf. Dari @blimate_4. Ceritain dong kesenangan lo saat nge-DJ. Mungkin part yang kayak, gue kalau di basket tuh ada endorfin yang seneng tuh gue, adrenalin. Nah, di DJ apa sih? Mungkin ini klise ya. Part kesenangan lo yang nggak lo temuin di cabang lain. Mungkin ini kalau mau ditarik panjang alasan kenapa gue mau jadi DJ sih. Karena menurut gue DJ itu one of a kind yang dia sendiri di stage cuman bisa menghibur orang banyak. Betul. Itu menurut gue keren karena anjing seru ya bikin orang seneng. Ya. Nah endorfinnya yang tadi lu bilang sih kayaknya kalau gue main pecah kali ya. Kalau gue main pecah orang-orang terhibur bahkan sampai ada yang bikin ada yang DM atau ngomong bang set lu tadi keren banget, set lu seru banget. Itu sih yang bukan haus pujian ya cuman kayak gue sukses. Betul. Sukses gitu. Betul. Bermain dengan baik. Dan crowd puas ya. Crowd puas, lancar acaranya itu kayaknya senangnya. Pertanyaan kedua Bill. Tuh kan. Dari We Are Clan. Emang benar Bang Vicong join ke Nakama F4 Clan karena dijorokin admin. Ada iyanya. Cuman kan kalau si Arab itu kan maraton itu nongkrong yang direkam aja ya. Iya. Jadi biasanya teman-teman semua, terus dari ini temennya si ini kayak Aloy teman gue juga, teman Niko juga teman gue juga. Jadi biasanya memang sebenarnya temenan dan gue kesana tuh nggak sekali. Sebelum itu jauh sebelum ada maraton season 2 pun, sebelum ada season 1 pun bahkan ada gue dulu.
Iya, Sebelum ada yang lain kayak kita ARL lu tahu kan ya kayak Iya iyalah. bawa kamera ke klub terus kita clubbing direkam itu udah ada gua. Oke. Cuman mungkin kan dulu karena exposure-nya belum sebesar sekarang orang-orang nggak ngeh kalau dari dulu gua udah ada di sana. Tapi kenapa disuruh join gara-gara ini bulan puasa nih. DJ kan lumayan libur tuh sebulan tuh. Iya. Dulu si Necong nongkrong kita cuman ya lu nginep lah bawa baju bawa koper. Bedanya nongkrong biasa aja jadi lu aja cuman ada kamera aja lebih dijaga aja omongan. Gue bilang ya udah boleh akhirnya diajak join sama Arab ke Nakama gitu. Oke. Dijorokin admin ada benernya berarti. Ada benernya. Pertanyaan ketiga ya. Dari Sinatria Persada. Bang Picong liatin video ucapan ulang tahun dari Wancoy dong. Aduh, Oh iya di masih HP. ada gak? Ada di HP. Coba ambil. Coba tolong diambil sangka kasih. Erika, tangannya ya. Boleh juga tuh di notice. Karena udah temen besok-besok gak usah bayar. Si Wancoy coy. Gratis coy. Aduh di IG temen gue lagi kayaknya udah gak aktif. Ya gak ada guys. Oh, gak ada. Ada di mentionnya cuman itu yang mention bukan Bang Wancoynya si Robsti. Tuh udah hilang di story. Oh iya itu udah hilang. Wancoy udah verified, gue agak janggal sih tuh. Tapi gak apa-apa. Udah dari sebulan. Udah. Gue gak tahu murni apa enggak. Dia bayar kayaknya di Kaskus tuh. murni. Dari Ed Satria Pramuja hanya 3. Wah gue baru tahu nih. Apa bener dulunya joki drag race? Enggak, cuman punya motor, dulu main motor juga, main drag. Oke. Tapi bukan jokinya dulu. Di Kemayoran, di Kemayoran bener. Bahkan di Kemayoran itu ada drag race tapi bajai. Ada sekarang, ada di putaran baliknya tuh. Iya kan? Iya, yang sampai buka-buka terpal. Iya. Bener. Dulu benar, berarti benar. Benar. Jawabannya benar ya? Benar dulu. Sempet ya? Sempet. Dari TWOQNG. Apa alasan lu bertahan di dunia DJ dan kenapa bertahan? Beliau udah banyak duitnya sekarang, jadi nggak ada alasan buat cabut sih. Tapi mungkin gini kali, gue jembatani di masa lu lagi stagnan tuh pandemi mungkin ya. Pandemi mau hancur. Iya, lu kenapa bisa decide gue tetap di sini deh? Pertama, kayaknya semua orang ngeluarin survival mode-nya gak sih pada zaman itu? Betul. Apa aja dilakuin sampai gue sempet jualan obat diet. Sampai sempet jualan minuman. Nah gue kenal sama Bang Boris Bokir gara-gara gue jual minuman. Oke. Terus kita sering party di rumah tuh. Dulu gue jualin minuman. Direkomend sama Pace Justin. Ini teman gue mau beli nih namanya Boris Bokir. Bukannya dia doi artis ya? Baru suka chatan tuh. Picong mau order Jameson dong, mau order apa dong? Gue kirim pakai GoSend. Nah itu gue dulu penghasilan gue di sana. Kayak survival mode sih. Dan kalau kenapa masih nge-DJ? Karena uangnya ada aja. Oke. Dan kalau bisa bertahan kayaknya harus peka sama tren, harus peka sama keadaan, lo harus ngapain. Kalau misalnya lagi kurang laku, do something, jangan diem aja. Jemput bola lah gitu. Tuh jemput bola. Sama kalau lo emang udah passion, betul. Ups and down lo nikmati sih ya. Nikmatin. Jadi secara gak langsung lo akan bertahan karena lo suka sama bidang ini gitu. Cintai dulu bidangnya, betul. Sedap. Bijak bener dia. Dari Evo Milts, hal tergila apa yang pernah terjadi saat lo lagi nge-DJ? Ini gue udah bahas di podcast sebelah, cuman gue ada cerita lagi. Nah ini dong, lucu. Biar baru. Jadi gue pernah main di, kalau kita sebutnya kalau di kalangan DJ ada first city, second city sama third city. Yeah. Second city itu kita kayak Purwokerto, terus juga apa lagi ya? Batam, nah itu second city tuh. Third city lebih jauh lagi nih om. Kabupaten yang kayak kalau mungkin, Namo itu kabupaten tuh. Misalnya Kediri atau misalnya Tulung Agung yang kita nge-reach-nya agak lebih jauh lah. Pulau Rote nggak ada ya? Belum. Gak ada. Nah gue pernah main di salah satu third city yang gue gak mau sebut kotanya di mana karena pasti nggak kalian.
Gue kelar main. Di sana tuh terkenalnya sawerannya gila om. Oke. Mau cowok mau cewek yang main sawerannya gila. Dan yang nyawer rata-rata perempuan. Wah, gimana tuh? Jadi main di sawer satu orang bisa 3 juta. Total saweran gue malam itu kalau nggak salah hampir 30 juta. Zam. Dari Lebih perempuan. gede. Terus yang lucu, gue pikir nih perempuan tajir-tajir ya. Ternyata waktu gue perhatiin, dia minta sama cowoknya. Jadi Bab. ada part di mana mau duit lagi mau nyawer. Cowoknya buka dompet, udah gak ada habis. Waduh. Jadi udah part itu. Nah malam itu lucu karena setelah gue kelar main, gue ke sofa kayak biasa istirahat dulu, ngadem. Marketingnya nyamperin gue om. Brevi maaf banget. Tapi Brevi bisa all in gak? Maksudnya mbak, maaf ya ada yang suka sama Brevi. Bab. Brevi bisa gak all in gitu? All in. Tapi dibayarnya sesuai. Jadi rate gue misalnya main let's say 1 juta. Di sana dibayar 1 juta lagi tapi buat gituan doang. Wah kacau. Nah terus gue bilang, dia ngomong dulu tapi ini tante-tante. Lu pasti gini kan? Ada fotonya gak? Canda. Terus gue bilang gini, tante-tante. Perasaan waktu gue main yang nyawer gue itu rata-rata anak muda. Anak muda lah, Ya, oke. gue nanya, tante-tante, emang ada tante-tante dari tadi? Ada umurnya 34. Umurnya 34, tante. Mbak saya 36 loh mbak. Gitu. Berarti gue om-om juga. Nih tante-tante berharap dia mau bungkus berondong. Enggak mbak, saya om-om loh. Iya. Saya 36 loh. Oh berarti nggak mau? Enggak sih mbak, makasih. Jadi ya kocaknya ditawar aja gitu. Wah kacau. Kalau itu terjadi sama Wancoy, gue cukup yakin 99% di bawah meja tuh deal. Wah, saweran 30 juta. Heeh. Ada tawaran kayak gitu. Ada tawaran pernah. Tapi nggak tahu konteksnya bercanda, nggak tahu konteksnya beneran. Cuman gue yang bagian paling lucu dia bilang tante-tante umur 33 apa 34 gitu. Lah orang gue aja 36 berarti dia mau all inin om-om nih. Ngapain nyari berondong aja mbak? Gitu. Gal Gadot 30 ke atas cakep. Iya sih. Iya sih ya. Iya. Cuma mungkin enggak ya. Imannya kuat. Benar, imannya kuat. Lebih kecapek kali ya. Lebih capek. Itu biasanya wah kabupaten sih. Emang kabupaten biasanya unik-unik tuh. Dan waktu gue cari tahu kenapa rata-rata yang sawerannya gila-gila di Third City karena mereka tuh hiburannya kan terbatas ya. Om. Jarang. Jadi sekali dapat hiburan mereka jor-joran. Kayak ada artis dari Jakarta mereka buang uangnya di situ. Iya. Karena mereka nggak tahu mau buang duit kemana lagi kan. Iya, Contohnya kayak benar. ada tuh yang sanaannya lagi Makassar. Gue lupa nama kotanya apa ya. Apa sih? Kotanya Arif Brata tuh Makassar, Palu. Bukan. Ada sanaannya. Goa. Bone. Apa yang? Yang sawerannya gila. Makassar kesana lagi. Michigan. Bukan. Adalah yang terkenal banget tuh setiap kesana dihujani uang itu loh nyawernya kayak Ush, dihujani money shower uang. gitu, money rain. Itu real video klip hip hop ya. Yeah. Bling bling money the thing. Wah itu sawerannya. Dan memang cenderung Indonesia Timur bener gak? Betul. Iya. Karena waktu gua cari tahu ternyata di sana banyak katanya ya banyak bos-bos tambang, bos-bos apa tuh yang duitnya nggak tahu mau buat apa. Jadi mungkin ya foya-foya dengan flexing Gak gitu tahu buat kali. apa, iya benar-benar. Iya. Anda sebagai talent happy aja ya. Happy aja dan Iya. sah-sah aja kan. Betul. Pertanyaan berikut. Gue baru tahu. Dari Ok Taiki. Nanyain Vicong. Dia suka EDM gak? Kalau suka, tapi kok jarang ngeliat dia bawain EDM. Wah berarti dia salah satu followers Mungkin lu gue nih. mau benerin dulu sih pertanyaannya. Mungkin Big Room kali ya, bukan EDM. EDM tuh kan EDM is not a genre. EDM itu payungnya. Tuh, kasih tahu tuh. Oke Payungnya ya, kayak. pertanyaannya lumayan. Entar gue benerin doang sih. EDM tuh menaungi ada house music, ada kita lihat saya bilang tribal, trap, twerk, techno, psytrance, trance itu EDM tuh. Iya. Electronic dance music. Cuman yang dia maksud mungkin Big Room. Big Big Room, Room tuh oke. yang dulu dimainin sama mungkin Timmy Trumpet, mungkin dimainin Guetta, Avicii gitu-gitu lah ya. Kenapa? Karena sekarang udah trennya dan gue sukanya lagi nggak itu. Dulu mah mainin aja om. Betul. Apalagi ditambah kan dulu gue resident DJ Iya, yang mesti iya. mainin semua Betul, genre lagu tuh. betul. Dari opening set, dari closing set, requestan orang.
telan, kalau dulu mah telan semua. Cuman karena sekarang gue udah mikirin brand, udah mikirin gue kayaknya arahnya kemari deh. That's why ada tuh gue nolak-nolaknya tuh. Brevi main di tempat ini dong. Terus waktu gue reach out, lah tempatnya hip hop sekarang tapi gue lagi gak main hip hop. Padahal dulu kan gue lahir hip hop. Iya. Bisa-bisa aja, cuman karena brand gue lagi geser ke sini, kayaknya jangan deh, nggak cocok, gue nggak fit di tempat itu gitu. Sama kayak Big Room lagi nggak aja gitu. Tapi dulu mainin. Oke. Genre favorit lu? All the time nih ya, sepanjang masa. All time ya. Masih hip hop sih. R&B hip hop. Harus gua akui. Top 5 artis hip hop favorit lu? Schoolboy Q, terus NWA, NWA, ya, Chris Brown R&B-nya, Neo juga, sama bininya Oki Rengga foto sama Chris Brown kemarin tuh. serius Di mana, di Paris ya? Iya, ada. Di backstage. Anjing tuh, gue ngefans gila kalau R&B gue Chris Brown sih. Iya, Chris Brown ya. Chris Brown. 3 terus. Schoolboy Q, terus Chris Brown, Neo, terus NWA. Satu lagi yang sekarang gue udah gak mau lagi sih karena banyak kontroversi, Kanye West. Sempet suka banget sama Kanye West, tapi karena attitude-nya kayak gitu jadi kurang. Tapi karyanya keren. Iya, oke. Dan Indonesia nih karena hip hop tidak terlalu kedengeran di Indonesia ya, itu DJ kayak Cashmoney tuh udah pernah kesini, udah sering loh ya. Iya. Jadi kita juga sering disambangi sambangi. DJ tier 1 dari Amerika. Irwan yang DJ Indo yang bener. Di luar gede banget. Iya kan? Lalu kenal tuh? Tahu cuman nggak kenal. Iya. Jadi emang nah itu juga karena hip hop lagi agak stagnan ya. Iya. Di Indonesia ya. Mungkin new schoolnya kali sekarang lagi gila kayak drill, genre drill, terus Afro House, terus juga kalau ya kemarin sempet happening banget sama piano. Mungkin arah hip hopnya lagi ke sana, R&B hip hopnya lagi ke culture-nya ke sana lah, skena-skenanya gitu. Tapi lu udah nggak pernah bawain hip hop lagi? Jarang. Wah, udah nggak pernah sih, tapi kangen banget pengen ada satu main di event hip hop gitu. Tapi ya udah yang kenal aja gitu. Gue nggak mau di hire as profesional, gue jamming aja deh. Nah, setengah jam sejam gitu kayak seru deh main hip hop lagi gitu. Setengah jam agak gantung sih ya. Sejam ya. Kita nongkrong aja tuh. Aloy, Wancoy. Iya. Kita hip hopan di mana itu kan seru deh. Bener di Warkopolim pas udah tutup kita masuk tuh. Ayo boleh. Konten sekalian tuh hip hop night. Yoi. Wancoy ngefans banget sama Tupac. Parah. Tupac juga keren ya. Tupac juga parah sih. Dia. Nah kalau lu Om, Tupac apa Notorious B.I.G. di mana? Kan dulu kebagi dua tuh. B.I.G. Tupac. Bener gini. Nih gue kalau lirik anjing so ngerti gue. Lirik Notorious B.I.G. Ya. Cuma gue ngelihat public figure itu whole package. Nah menurut gue Tupac sih. Tupac ya. Dan itu dipatahin secara lirik di saat dia mengeluarkan lagu Dirmama sih. Oh, itu sebandel-bandelnya lo masih ada lagu Dirmama sih. Dan secara impact global juga Tupac jauh lebih gede. Karena itu the whole package tuh. Impact lo apa. Jadi mungkin terlalu kayak Jurassic 5, The Roots. Ya impactnya apa juga nih. Nah kalau Tupac sih. Tapi kalau di Drink Champ, Tupac itu sering di-compare sama DMX. Oh iya. Iya karena sama-sama bandel gitu loh. Tapi gue Tupac sih. Tupac legend sih. Tupac gue nomor 1 sih. Ada pengamatan menarik. Nah kan lu fotografer. Gue cukup dekat sama P-Double kan. Iya. Paul. Kenapa Tupac sangat legendary? Dia punya satu insight unik. Dan gue sepakat. Karena kok foto-fotonya dia bagus. Juga. Oh iya juga ya. Jadi fansnya itu bisa menikmati dia dari banyak angle. Selain karyanya, dokumentasi itu segitu penting. Nah itu Jordan juga gitu kan. Ya. Jadi Tupac itu kalau lu Google Image kan banyak. Bagus-bagus ya fotonya. Bagus-bagus. Nah itu menurut gue di dunia seni juga fotografi kayaknya gak bisa dianggap remeh tuh. Betul. Apalagi di era sekarang ya. Nah itu contohnya si Tupac. Tupac itu udah meninggal. Cuma long last sampai sekarang karena foto-fotonya bagus-bagus menurut P-Double dan gue sepakat. Gitu. Betul. Tupac sih gue. Next question. Ini cowok semua gak ada cewek nih. Dari apra.hadikusumo alias apa lagu trance yang paling lo suka dari DJ luar? Gue suka DJ trance namanya Shogun. Mungkin beberapa orang gak ada yang tahu sih. Cuman itu zaman dulu Dark Age gue tuh gue dengerin itu tuh Shogun. Aduh judulnya gue lupa lagi.
Shogun sama dulu ada Ramelia juga gue suka. Buat tuh rare tuh gue tahu, nggak tahu gue. Oke. Enggak, gue bukan penikmat trance yang hardcore banget, cuman demen satu DJ namanya Shogun. Nah itu lagu-lagunya. Dari yang negara sering mana gue tuh? dengerin. Shogun mana ya? Jepang bukan? Bukan kayaknya deh. Shogun oke. Cuma namanya aja Shogun. Shogun oke. Ramelia? Ramelia orang Perancis, DJ Ram. Ramelia, kau itu Obi Mesa, Natalia cuy. Bukan beda. Terakhir, oke. Bab masa yang bener aja nih, Info Madiun. Ini dari kota Madiun nih. Apa momen paling gak enak selama nge-DJ? Momen paling gak enak, kebalikan yang tadi sih. Momen paling gak enak adalah di saat lu main tapi rame banget om. Cuman gak ada yang joget, gak ada yang berdiri, gak seru gitu. Iya. Itu berasa, gue bodoh banget sih main hari ini, kayak gak kena lah ibaratnya. Oke. Mendingan main sepi, Tapi seru. dibanding ya lu udah full gitu, pakai cuman pada duduk doang, pada gak bisa enjoy. Itu kayak gue berasa salah aja malam itu, ada yang salah nih kayaknya dari set gue atau apa gitu. Itu lebih, gue pokoknya main gak bikin orang seneng lah, itu yang paling gak enak. Oke. Nah itu masih lo alamin gak? Puji Tuhan udah gak pernah. Udah gak pernah. Udah ya? gak pernah. Oke, mantep. Vicong, thank you nih udah mampir Local Fest nih. Sama-sama, thank you juga om. Jadi kita ada series DJ nih, Bill kalau pikir-pikir nih. Ya kan? Namoy kemarin dan lain-lain. Pokoknya gue doain semua yang lo kerjain di tahun ini lancar. Amin, puji Tuhan. Lo sehat terus. Sama segera bikin streetwear. Siap. Sama tolong itu dijagain yang duduk di kursi sana ya. Semoga awet-awet bahagia selalu. Amin. Amin. Oke, gue Riko Lubis. Brevi. Peace out.